Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Aziz. Saya perwakilan dari kelompok 1 mata kuliah Teori Perilaku Organisasi yang beranggotakan ada saya sendiri, Abdul Aziz, Hasan Hasbullah, Akmal Ataullah, Alifa Febri, Airis Mawan, Bagus M. Fatah, Diki Maulana, Ferdana Fahanil, Habib Faris, dan Hasan Komaris Zaman. Budaya organisasi sebagai kerangka yang menjadi pedoman tingkah laku sehari-hari sebagai pengambilan keputusan untuk karyawan dan mengarahkan tindakan mereka untuk mencapai tujuan organisasi. Budaya organisasi juga dapat memberikan dampak pada prestasi kerja ekonomi suatu perusahaan atau organisasi dalam jangka waktu yang panjang. Budaya organisasi bahkan mungkin merupakan faktor yang lebih penting dalam menentukan sukses atau gagalnya perusahaan dalam masa mendatang. Walaupun budaya sulit diubah, budaya dalam suatu organisasi bisa diubah untuk lebih meningkatkan prestasi. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Setelah mengetahui budaya organisasi kelompok, kami tertarik untuk membahas tentang lembaga zakat yakni Baznas dan meneliti terhadap bagaimana peran budaya organisasi dalam kinerja karyawan pada Baznas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, terima kasih telah mempercayakan saya untuk menjelaskan mengenai elemen budaya organisasi. Yang pertama adalah artefak. Artefak yaitu sesuatu yang dimodifikasi oleh manusia, sesuatu yang berorientasi kepada tujuan tertentu. Nah, dalam hal ini, artefak adalah hal-hal yang dapat langsung dilihat dari struktur sebuah organisasi. Dan artefak merupakan hal yang paling mudah untuk direncanakan untuk berhubungan dengan erat tentang keorganisasian. Yang kedua, nilai-nilai pendukung. Ini mencakup strategi, tujuan, dan filosofi dasar yang dimiliki oleh organisasi yang bersangkutan. Nilai-nilai pendukung ini dapat dipahami jika kita sudah mulai menyelami organisasi tersebut dengan cara alami dan masih terbilang lama. Yang ketiga yaitu shared thesis assumption. Asumsi tersirat ini dapat ditemui. Asumsi tersirat ini dapat kita ketemui melalui penelusuran terhadap sejarah organisasi yang bersangkutan, nilai-nilai kepercayaan dan asumsi-asumsi yang digunakan oleh para pendiri yang dianggap sebagai hal-hal yang penting dalam pembawaan organisasi gerbang kesuksesan. Secara tidak langsung, asumsi-asumsi ini telah ada sejak mulainya organisasi tersebut sudah ada. Maka asumsi ini akan berperan aktif kepada berjalannya organisasi tersebut. Yang kedua, mengenai konteks budaya organisasi. Yang pertama, innovation dan risk taking. Inovasi dan risk taking mengambil resiko, yaitu organisasi mendorong para karyawan bersikap inovatif dan berani mengambil risiko. Yang kedua, attention, perhatian terhadap detail, adalah organisasi mengharapkan karyawan untuk memperlihatkan kecermatan alternatif. Yang ketiga, berorientasi kepada hasil. Nah, ini yang paling vital dalam organisasi mengenai orientasi hasil, yaitu manajemen mengutarakan perhatian kepada hasil yang dibangkitkan pada teknik proses yang digunakan untuk meraih hasil tersebut, untuk memaksimalkan hasil tersebut. Cukup sekian. Baik, saya akan membahas mengenai konteks budaya organisasi. Yang pertama adalah people orientation, yaitu berorientasi kepada manusia, yaitu keputusan manajemen memperhitungkan efek hasil-hasil pada orang-orang di dalam organisasi. Lalu yang kedua adalah team orientation, yaitu berorientasi kepada tim atau kegiatan kerja diorganisasikan sekitar tim-tim, tidak hanya pada individu-individu untuk mendukung kerjasama. Lalu yang ketiga ada stabilitas atau stability, yaitu kegiatan organisasi menekankan status
sebagai kontras dari pertumbuhan. Lalu kemudian ada agresivitas, yaitu orang-orang dalam organisasi itu agresif dan kompetitif untuk menjalankan budaya organisasi sebaik-baiknya. Kemudian saya membahas mengenai bagaimana membangun budaya organisasi. Yaitu yang pertama, tetapkan visi dan misi secara bersama. Kemudian mengembangkan standar perilaku sebagai nilai-nilai. Yang ketiga, berkomunikasi secara efektif. Berkomunikasi dengan media yang tepat ke semua jajaran karyawan. Lalu yang keempat ada mengimplementasikan melalui pelatihan dan pengembangan. Setelah standar perilaku tersosialisasikan dan para pemimpin hadir sebagai model-model, maka untuk membuat seluruh karyawan benar-benar menghidupinya, maka diperlukan sarana untuk memfasilitasi dan memastikan perilaku tersebut dilakukan. Lalu yang kelima ada dukunglah dengan apresiasi atau konsekuensi. Yang pertama adalah dengan pendekatan pemberian penghargaan bagi karyawan yang menerapkan sikap dan perilaku yang sudah ditentukan dengan baik. Lalu yang terakhir, yang keenam, ada evaluasi ke dalam penilaian kinerja secara berkala. Cara ini membantu Anda atau membantu kita untuk mengukur kesesuaian antara kinerja dengan sikap atau perilaku yang selama ini karyawan ditunjukkan. Saya Ayi Rismawan, NIM 1194322 dari kelas MD 5A kelompok 1 akan melanjutkan materi tentang peran budaya organisasi dalam lembaga Badan Amil Zakat Nasional. Dalam setiap perusahaan atau organisasi, selalu ada budaya organisasi atau lembaga yang menjadi ciri khas dari sebuah perusahaan atau lembaga tersebut. Budaya organisasi adalah seperangkat asumsi dasar dan keyakinan yang dianut oleh anggota organisasi. Kemudian dikembangkan dan diwariskan. Guna apa? Guna mengatasi masalah-masalah adaptasi eksternal dan masalah integrasi internal. Budaya organisasi berperan dalam perilaku para anggota organisasi. Karena sistem nilai dalam budaya organisasi dapat dijadikan sebagai acuan. Perilaku manusia dalam organisasi yang berorientasi kepada pencapaian tujuan ataupun hasil kerja yang sudah ditetapkan. Sehingga apabila budaya organisasi baik, maka anggota organisasi pun dipastikan merupakan orang-orang yang baik serta berkualitas. Dengan demikian, budaya organisasi memiliki peran dalam meningkatkan kinerja karyawan. Nah, untuk menciptakan kinerja karyawan yang efektif di lembaga Badan Amil Zakat Nasional, supaya kinerja karyawannya itu efektif dan efisien guna kemajuan organisasi, maka perlu adanya budaya organisasi sebagai salah satu pedoman kerja yang bisa menjadi acuan bagi karyawan untuk melakukan aktivitas organisasi tentunya. Setiap organisasi atau perusahaan akan berusaha untuk meningkatkan kinerja karyawan. Guna apalagi yaitu untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, dalam meningkatkan kinerja karyawan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Misalnya, mengadakan pelatihan, kemudian pemberian kompensasi dan motivasi, serta menciptakan lingkungan kerja yang baik dan kondusif, yang mana itu semuanya akan mendukung untuk apa? Mendukung untuk terciptanya kinerja karyawan yang profesional dan berintegritas tinggi, apalagi di lembaga Badan Amil Zakat Nasional, yang mana memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah atau ZIS pada tingkat nasional. Pasti diperlukan karyawan yang handal, diperlukan karyawan yang profesional. Nah, untuk menunjang salah satu kriteria menjadi karyawan yang profesional, yang berintegritas tinggi, makanya harus ada salah satu syarat penunjangnya, yaitu budaya organisasi. Untuk apa? Untuk untuk menciptakan kinerja karyawan yang efektif dan efisien supaya tercapainya tujuan yang telah ditetapkan.
Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan.